Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mahasiswa, berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri. Kali ini di mata kuliah Metode Perancangan Program, masuk ke pertemuan 11 yaitu konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP. Pokok bahasan di pertemuan 11 ini ada 6 poin, mulai dari pendahuluan, kemudian pengenalan pemrograman berorientasi objek, pengenalan objek dan kelas, karakteristik dari OOP, kemudian kelebihan dari OOP, dan terakhir pemrograman terstruktur versus pemrograman berorientasi objek. Kita awali dengan pendahuluan, di mana perancangan prosedural memiliki keterbatasan dalam pengembangan sistem yang besar, jaringan dan sistem multi-user. Meskipun disusun secara terstruktur serta modular, tetap menjadi sangat rumit dan sulit dipahami. Kurangnya menyadari pekerjaan yang dilakukan dengan tim pengembang, sehingga terjadi duplikasi pada beberapa bagian. Teknologi berorientasi objek dapat mengatasi permasalahan di atas serta memberikan fleksibilitas dan ekonomis untuk program sistem jaringan serta multi-user. Selanjutnya kita mengenal pemrograman berorientasi objek. Apa sih OOP itu? Ya, Object Oriented Program. Pemrograman berbasis objek atau OOP berdasarkan pada konsep objek dan interaksinya. Ya, jadi kita harus paham tentang objek serta interaksinya. Ya. Objek dapat menerima pesan, mengolah data, serta mengirimkan pesan ke objek lain, sehingga membentuk interaksi antar objek. Objek bersifat independen, di mana tiap objek dapat dipandang sebagai sebuah entitas mandiri yang memiliki peran dan tanggung jawab tertentu. Kalau bisa digambarkan di sini, ada beberapa objek, masing-masing objek ada data dan prosedur, ya, di mana saling berkaitan. Selanjutnya kita mengenal objek. Apa sih objek itu? Objek merupakan representasi sebuah entitas yang memiliki makna tertentu yang menjadi perhatian si pemandang. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah sebuah objek. Sebagai contoh, manusia, kemudian bunga, hewan, mobil, meja, kursi, kendaraan, pesawat, ya, dan lain-lain. Setiap sistem terdiri dari objek-objek, termasuk di dalamnya sistem sendiri merupakan sebuah objek. Ya. Evaluasi dan pengembangan sistem disebabkan oleh interaksi antar objek-objek di dalam atau di luar sistem. Selanjutnya kita mengenal kelas. Apa itu kelas? Kelas merupakan template untuk membuat objek yang merupakan prototipe ataupun blueprint yang mendefinisikan variabel-variabel dan metode-metode secara umum. Kemudian, objek atau instance merupakan hasil instansiasi dari suatu kelas. Proses pembentukan objek dari suatu kelas disebut dengan instantiation. Di sini ada sebuah template, ya, di mana template ini akan menghasilkan banyak wujud, ya, atau banyak objek, ya, mulai dari yang berwarna merah, kuning, ataupun hijau. Selanjutnya, contoh kelas. Di sini ada sebuah kelas, yaitu berupa konsep. Kemudian ada juga sebuah objek, yaitu berupa realisasi, di mana sebuah kelas ini berupa bank, ya. Beberapa objek dari kelas yang sama, ya. Di sini objeknya adalah pertama rekening Bank Udin dengan saldo 5 juta sekian. Kemudian yang kedua adalah rekening Bank Ali dengan saldo 13 sekian. Kemudian yang ketiga ada objek rekening Bank Susi dengan saldo 366 sekian.
Jadi di sini kelasnya adalah bank, kemudian objeknya adalah Bang Udin, Bang Ali, dan Bang Susi. Selanjutnya ada contoh kelas lain, ya. Di sini ada berupa kelasnya adalah mobil, di mana dalam kelas mobil ada variabel instance, ada juga metode instance, ya. Untuk variabel instance di sini ada warna, tahun, manufaktur, dan kecepatan. Sedangkan metode dari instance adalah acceleration, kemudian stop, brake, dan turn. Nah, di sini ada dua buah objek dari mobil, yaitu dengan nomor polisi B7471UL. Kemudian objek yang kedua ada B851OK. Di mana masing-masing dari objek ini memiliki warna, tahun, dan manufaktur serta kecepatan yang berbeda. Di sini dapat lebih dijelaskan lagi secara detail, di mana dari kelas ini bernama mobil dengan atributnya warna, tahun, manufaktur, dan kecepatan, dengan metode atau behaviornya adalah acceleration, turn, stop, dan brake. Di sini contoh objek mobilnya ada dengan nomor polisi B7471UL dan objek yang kedua yaitu B851OK, ya. Oke. Selanjutnya karakteristik dari objek. Yang pertama adalah atribut. Atribut itu ada apa aja? Misalkan karena ini adalah objeknya objek mobil, maka atributnya adalah warna, tahun produksi, manufaktur, dan kecepatan. Sedangkan untuk behaviornya atau tingkah lakunya, di sini ada acceleration, kemudian ada turn atau direction, kemudian ada stop, ada brake, ya, dan lain-lain. Yang jadi identitas adalah nomor polisinya, ya. Selanjutnya kita mengenal atribut. Apa sih atribut? Atribut adalah data yang membedakan antara objek satu dengan yang lain. Contoh atribut mobil, di sini ada manufaktur, model, warna, jumlah, pintu, ukuran, engine, kecepatan, dan lain-lain. Dalam kelas, atribut disebut sebagai variabel. Ya. Oke, selanjutnya ada instance variable, yaitu atribut untuk tiap objek dari kelas yang sama. Tiap objek mempunyai dan menyimpan nilai atributnya sendiri. Jadi, tiap objek dari kelas yang sama boleh mempunyai nilai yang sama ataupun berbeda. Selanjutnya ada kelas variabel, yaitu atribut untuk semua objek yang dibuat dari kelas yang sama. Semua objek mempunyai nilai atribut yang sama, kemudian jadi semua objek dari kelas yang sama mempunyai satu nilai yang value-nya sama. Selanjutnya ada tingkah laku. Apa itu tingkah laku atau behavior? Yaitu hal-hal yang bisa dilakukan oleh objek dari suatu kelas. Dapat digunakan untuk mengubah nilai atribut suatu objek, menerima informasi dari objek lain, serta mengirim informasi ke objek lain untuk melakukan suatu task. Dalam kelas, behavior disebut juga sebagai metode. Ya. Contohnya untuk kelas mobil, di sini metodenya adalah acceleration, stop, turn, dan brake. Metode merupakan serangkaian statement dalam suatu kelas yang menghandle suatu task tertentu. Cara objek berkomunikasi dengan objek lain merupakan dengan menggunakan metode. Ya. Selanjutnya ada responsibility. Apa itu responsibility? Yaitu sebuah kontrak atau sebuah obligasi dari sebuah kelas. Saat sebuah kelas dibuat, semua objek dalam kelas tersebut memiliki keadaan dan tingkah laku yang sama. Saat sebuah kelas dimodelkan, awal yang baik adalah menspesifikasikan responsibilities sesuatu dalam sebuah kamus. Tekniknya seperti CRC card,
yaitu Class Responsibility Collaboration, dan use case juga dapat membantu. Selanjutnya kita mengenal konstruktor. Apa itu konstruktor? Yaitu proses instansiasi objek dari kelas yang dilakukan pada operasi khusus untuk sekumpulan instruksi. Konstruktor menetapkan nilai awal untuk atribut objek baru. Konstruktor juga biasanya memiliki nama yang sama dengan kelasnya. Di sini ada pseudocode untuk instansiasi objek baru. Create nama objek as new nama kelas. Ya, sebagai contoh, create mobil as new mobil. Kata new menunjukkan pembuatan objek baru. Kemudian nama kelas diawali dengan huruf besar. Sebagai contoh, mobil M-nya besar, siswa S-nya besar, pendaftaran P-nya besar. Nama objek diawali dengan huruf kecil, contoh mobil, siswa, pendaftaran. Itu yang membedakan ya antara kelas dengan objek. Kalau kelas diawali dengan huruf besar, kalau objek diawali dengan huruf kecil. Jangan sampai ketukar ya. Konstruktor memungkinkan yang pertama, memiliki parameter yang menginisialisasi atribut dengan nilai spesifik. Contohnya create mobil as new car. Di sini ada Ford Falcon 4306 biru 0. Atau juga tidak memiliki parameter, objek baru dengan nilai default untuk semua atributnya. Selanjutnya ada aksesor dan mutator. Nilai variabel dari objek tersedia untuk semua operasi di dalam objek tersebut, tetapi tersembunyi dari objek luar. Untuk keamanan, operasi publik dikenal istilah aksesor dan mutator, yang membolehkan objek luar untuk mengakses nilai pada atribut. Yang pertama aksesor, yaitu nama operasi yang mengakses nilai. Nama aksesor dimulai dengan kata get, sebagai contoh get payslip. Selanjutnya untuk mutator, yaitu nama operasi yang merubah nilai atribut. Operasi mutator memungkinkan objek eksternal untuk mengubah nilai yang tersimpan dalam atribut. Nama mutator diawali dengan kata set, sebagai contoh set pay rate. Jadi untuk aksesor dimulai dari get, sedangkan mutator dimulai dengan set. Selanjutnya, visibility, yaitu kemampuan suatu objek untuk melihat atau berhubungan dengan objek lain. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat dari visibility berikut. Yang pertama, private, tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Yang kedua, ada protected, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Yang ketiga ada public, dapat dipanggil oleh siapa saja. Selanjutnya ada pengiriman pesan atau messaging. Objek-objek bekerja sama dengan mengirimkan pesan dari satu objek ke objek lainnya. Suatu objek mengirimkan pesan ke objek lain untuk melakukan sebuah operasi. Suatu objek juga dapat menerima pesan dari objek lain untuk melakukan operasi lainnya. Kemudian kunci dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP adalah bahwa setiap objek itu sendiri bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas, termasuk interaksi dan komunikasi dengan benda-benda lainnya. Objek mengirim pesan ke objek lainnya. Pesan mungkin menyampaikan informasi tambahan melalui parameter untuk benda-benda penerima. Di sini ada contoh messaging, yaitu mobil yang diparkir di depan rumah, hanya sepotong logam yang dengan sendirinya tidak mampu melakukan aktivitas apapun. Pengemudi harus menyalakan mobil, menggunakan rem, dan lain-lain. Ada juga objek pengetik, dapat mengirim pesan, mengubah ukuran 20 ke objek huruf untuk mengubah ukuran font. Ya, ini contoh dari messaging.
Oke, untuk video pembelajaran pertemuan 11 metode perancangan program part 1 sampai sini dulu. Mudah-mudahan bisa difahami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa part 2-nya ditonton juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.